Ya, berani dia menghina saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menghangat membara kasus perseteruan Agus dan Teh Novi dan tentang sejumlah uang donasi 1,5 miliar sudah banyak diparodikan di mana-mana untuk tentang permasalahan ini. Dan di video sebelumnya sudah sempat ada video yang memperlihatkan Mas Agus itu mata kanannya sudah bisa melihat walaupun samar-samar, dan tapi di sisi lain masih ada ini yang emosinya masih tinggi. Siapa lagi? Bang Farhat membara. Kita tonton videonya. Mana tanggapannya Bang? Ya, perilaku orang ini memang sudah ngomong tai. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya. Ya. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong saya, ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu yang membuat ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Kamu terlalu membela Novi, ya. Terlalu membela Novi. Ya, berarti statement kotor itu Abang akan ada kelanjutan? Ya, saya nggak usah membalas statement kotor. Yang kotor itu yang ngomong kotor. Lihat perilaku dia. Kalau saya pengacara, saya dokter. Kalau yang ngomong tai itu yang kotor. Kalau Farhat Abbas, dokter, ya. Oke? Nah Bang, kalau bilang yang ada sumpahin para donatur itu gimana sih Bang? Apa? Yang kata Abang kalau Abang sumpahin para donatur yang ikut petisi donasi harus dikembalikan supaya masuk neraka, gimana tuh Bang? Kenapa? Kan Abang ada untuk sumpahin donatur itu karena keadaan Ya donasi udahlah, itu. yang jahat itu pasti akan kena batunya, dan yang menanam kejahatan pasti kena jahatnya. Ya, kalau memang Densu mengejek orang tai, ya mulai sekarang kita panggil aja dia Densu tai, ya. Karena tai itu dari mulutnya dia. Ya. Densu pernah ngomong sama saya, Farhat, saya mau memediasi, tapi syaratnya nggak boleh bawa kamera, hanya boleh kamera dia, nggak boleh bawa wartawan. Emang lu siapa, Den? Hei, lu mau lu yang bikin heboh, kemudian lu mau damai, yang penting semua nonton media lu? Enggak, Den. Indonesia ini merdeka. Lu siapa? Ya, penjajah aja Israel aja nggak kayak gitu. Berani lu ngomong gitu sama gue? Ya, berarti kan di mana? Gue nggak lihat lu. Pernyataan itu seolah membantah dari omongan Abang. Mungkin dari Abang tanggapannya seperti apa? Ya, bantah. Dia yang membiarkan, kalau tidak selesai harus selesai kemarin. Dia buru-buru ke Korea. Kalau dia misalnya selesai damai aja. Malah dia nunggu Novi dengan Ican dia. Sampai dia berkeluar kata-kata seperti itu mungkin dari Karena Abang dia gimana? memang jiwanya gitu. Kalau orang memuliakan orang, memuliakan. Saya nggak pernah ngomong tai atau anjing sama orang, tapi dia pernah. Gua ada buktinya. Ya. Jadi mulai sekarang kita panggil orang yang ngomong. Pesannya Bang? Ya, jangan. Bang, maksudnya mau penjelasan hukuman dari Geli juga sih ya Bang Farhat. Yang belakangnya itu lagi minum kopi sama lagi apa namanya? Mungkin menanti makanan loh. Bayangin, suasananya jadi berubah nggak kira-kira yang di sana ya? gimana sih peraturannya kalau untuk donatur itu untuk dapat transferasi dari yang mendonasi itu ada rule-nya gak sih Om? Kalau ini bukan donasi. Donatur yang pengen Iya. transferasi terhadap yang Tidak perlu. Ini kan sama sumbangan sukarela, tidak ada pertanggungjawabannya. Kecuali ini sumbangan yayasan. Kalau sumbangan manusia itu kayak apa ya? Lu pergi ngaji malam Jumat dikasih nasi bungkus, dikasih uang 25.000. Gak perlu lapor. lapor ke donatur. Ya betul juga sih Bang Farhat, memang nggak perlu lapor, cuman kan minimal dikasih tahu ke apa namanya ya, ke netizen, karena donasi ini kan dibuka di umum, bukan donasi yang sifatnya itu sembunyi-sembunyi ataupun tidak diangkat di media. Nah, kan supaya orang nanti di luar sana tidak menjadi contoh yang tidak bagus tentang donasi. Tiba-tiba orang nggak sakit dibikin pura-pura sakit, nanti open donasi kayak gitu. Kalau kayak gitu kacau lah Bang, nanti malah justru banyak orang baik yang khawatir
takutnya uang disalahgunakan ya. Seperti yang donasi kotak amal. Kotak amal kenapa harus ada pertanggungjawaban? Di masjid pun kita, setahu aku ya ada laporan, terus kenapa nanti kotak amal itu ada pencegahan, ada monitoring supaya nanti kotak amal itu tidak disalahgunakan untuk ternyata mohon maaf pendanaan terorisme ataupun pendanaan kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan banyak orang, kan seperti itu sama bentuknya kan kotak amal, orang tidak dipaksa, orang masukin sendiri. Itu dari kacamata orang awam. Nah ini ya, Tengku Sanjabela ini aktivis yang sering mengkritis pejabat ataupun kritis pokoknya. Ini kita kali ini melihat video Tengku Sanjabela mengkritisi Bang John LBF. Coba kita lihat. John, kemarin gue masih menghargain lu, manggilnya abang, ya hari ini gue panggil lu John. Kalau lu bilang gue mau pansos, ya kasus lu bejibun kemarin. Kalau gue mau pansos gue senggol, ya tapi gue nggak pernah nyenggol kasus-kasus lu. Nah sekarang waktunya gue bilang, kemarin itu gue nasihatin lu, kalau lu seringkali foto-foto sama penegak hukum, gak usah lah tantang-tantang membatasi hak konstitusional rakyat. Pakai bilang, aku kasih kau duit, nanti cabut laporannya, apapun alasanmu, nggak berhak kau ngomong kayak gitu, nggak percaya. Coba kau tanya sama orang yang paham, sama petinggi-petinggi itu, coba kau tanya, salah nggak kau statement kayak gitu? Gitu loh ya. Jadi sekarang kau sudah tidak kuhargai lagi, ya kalau mau pansos, enak juga, kan kasus kau banyak, ya kan? Bisa aja ku reaction salah satunya, ya John ya. Harusnya kau nggak masuk nih urusan-urusan kayak gini, apalagi ngebelain si Nopi. Lebih bagus kau itu diam, ya urus bisnis kau. Lalu kau tuh membela orang yang lemah, bukan malah kau tuh sok-sok kayak membela, tapi enggak, ya udah tahu nih otak-otak kayak gini, otak-otak konten kreator kan. Saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus, ya ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya harus, biar cepat, biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Ini panggilan hati saya benar-benar tulus. Saya tadinya nggak mau komen apa-apa, gue nggak suka pansos sama orang, nggak, saya udah terkenal tuh. Jadi saya nggak suka dompleng-dompleng biar rating saya naik, enggak. Insya Allah itu udah jalannya Allah lah. Kalau waktunya udah masa gue udah habis, ya udah selesai, orang nggak inget gue lagi. Betul. Kali ini saya juga setuju sih dengan Bang John LBF ya, karena demi supaya Mas Agus ini fokus ke pengobatannya ya. Jadi supaya segera damai, fokus pengobatan, itulah yang terbaik sebenarnya. Para donatur yang sudah menyerahkan uang dengan sukarela kemudian minta tarikan itu akan saya laporin nanti. Ada katanya. Loh, kenapa donatur justru malah mau dilaporin sama Bang Farhad? Waduh. Ya, mereka mencemarkan nama baik. Seolah-olah dibuat kita menipu dia. Siapa yang menipu dia? Yang menyuruh kalian membantu aku siapa? Kan Denny Sumargo. Dan yang dibantu ini kan orang buta, dan uangnya kan sudah di Novi 1,3 miliar ya. Itu kan sangat mengganggu Agus gitu. Jadi kesannya Agus ini nggak mau balikin uang, bohong-bohongin orang. Agus itu dalam pengobatan, tahu? Wow. Bahaya nih, bahaya. Terserahkan ke Nopi. Ini terbaru ada dari Pablo Benua ya bang. Katanya mau ngerahin ribuan pengacara untuk bantu Nopi. Terserah lah, kan iya. Sudah Pablo kasih makan pengacara 10 orang aja lah. Mampu nggak jangan menggerakkan 1.000 orang. Suruh dia terakhir dulu kita ini. Harus 5 orang makan kalau mampu. Pablo, kau tuh klien kita dulu. Ya kita minta supaya mantan kriminal, mantan napi ini jangan banyak ngomong ya, jangan melawan pembela kaum lemah ya. Nanti kalian semua masuk neraka ya. Gak usah 1.000 pengacara kumpul, lu traktir aja nih mereka makan 5 orang. Mana? Jangan pansos lah, Jangan pansos. Udah langsung terus lagi. Ada pesan gak bang buat Pablo Benua, kan dia terus speak up nih di media sosial ramai banget. Alah, ini masuk TV aja ya. Oke. Ngeremehin banget ya Bang Farhad ya. Berarti untuk pengacaranya Teh Novi, kalau dilihat suruh tak 5 orang ya, nggak usah ngarahin 1.000 pengacara ya, diremehin. Mungkin dianggapnya mereka nggak punya uang, tapi ya begitulah, memang dunia pengacara itu memang kenceng, saling serang, tapi itu hanya ada di pengacara di papan atas ya, di ibu kota khususnya
Kalau di kampung mah ya nggak ada. Kayaknya pengacara juga biasa-biasa sih kalau di kampung. Nggak tahu nanti ya kalau saya hidup di kota mungkin akan berbeda ya. Melihat pengacara dengan mobil mewahnya, dengan sikap yang tegasnya. Kenapa harus takut kalau kita dihujat netizen, sedangkan kita di posisi yang benar, kita membela korban. Si Novi itu pun sebagai petugas kemanusiaan, dia merepost kok orang-orang yang ngata-ngatain si Agus. Bahkan menurut saya, harusnya Novi dan penggemarnya ini adalah orang yang paling bertanggung jawab ketika banyaknya nanti terjadi penyiraman air keras kepada orang lain. Kenapa? Karena pendukung Novi ini banyak sekali menormalkan kejadian itu. Karena saking mau membelanya Novi, mereka bilang, baguslah si Agus itu disiram air keras, dibebaskan aja orang yang menyiramnya. Menurut saya ini udah keterlaluan, tidak bisa dimaafkan. Novi juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masalah, kenapa tidak boleh membawa masalah lu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on, ya, ngomongnya aja akhirnya udah susah banget karena keberatan Vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan, itu salah apa? Hah? Buat Bang John juga, kalau mau membela si Novi, mbok ya waras gitu loh Bang. Abang sebagai public figure, kita ini nggak bisa Bang menantang-nantangin kayak keadilan dan penegakan hukum itu bisa dijadikan bahan taruhan untuk memenangkan sesuatu gitu. Abang menguasai kepolisian atau penegak hukum atau bagaimana? Nggak boleh kita kayak gitu Bang. Semua orang tahu Abang punya kekuatan di duit ya. Abang juga dekat dengan penegak-penegak hukum. Justru itulah harusnya Abang sebagai public figure tidak kemudian meremehkan keadilan begitu. Kalau memang nggak takut ngapain suruh-suruh cabut laporan? Suruh aja si Novi ngadapinnya. Audit yayasannya, cek uangnya, uang dari pegang dia kok. Terus dia pakai juga entah mandat siapa untuk penggunaan operasional ODGJ yang ada di tempat dia. Kalau dia mau, ya silakan dia buka donasi sendiri. Kenapa uang yang ada di rekening Agus yang diambil gitu loh. Kadang-kadang kita harus berpikir cerdas dan netral. Kalau gue tidak akan membenarkan apapun yang dilakukan oleh netizen dan Novi untuk menggiring opini menjelekkan Agus sebagai korban. Kenapa harus takut kalau kita... Oke ya, jadi kita sebagai netizen, saya sebagai reaktor untuk sampai saat ini akan setia menyimak dan menyuguhkan konten yang bisa menjadi perbandingan tentang permasalahan Agus dan Teh Novi. Oke, semoga untuk yang nonton video ini diberikan kesehatan, kemudahan dalam bekerja, kelancaran rezeki, dan untuk yang sakit segera diangkat penyakitnya, segera sembuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!